Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, ini adalah hari yang menang dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari katakan bersama dengan saya, ini adalah hari yang menang. Ini adalah hari yang sukacita. Mari cari 5 orang kiri kanan saudara. Katakan ini adalah hari yang menang. Ini adalah hari yang sukacita. Ini adalah hari yang menang. Ini adalah hari yang bersukacita. Amin. Saya Pendeta Joyce Munte atas nama Bapak Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Benyamin Munte. Saya menyapa semua kita yang hadir di sini dan juga menyapa semua pendengar setia kita di RRI Pro 194,3 FM. Terima kasih saudara sudah menyiapkan waktu saudara untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Pasti ada berkat Tuhan yang spesial bagi kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Kami juga menyapa semua teman dan rekan kerja RRI yang saat ini sedang bekerja keras sehingga siaran ini dapat berlangsung dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari katakan bersama lagi, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya akan melayani saudara karena abang dan kakak saya, Pendeta Gideon, Pendeta Victoria sedang melayani di Kanada. Nanti kalau mereka pulang, Pendeta Gideon akan kembali melayani saudara. Saudara sukacita mendengarkan firman Tuhan? Amin. Mari kita kembali bangkit berdiri sebentar. Kita angkat Alkitab kita. Kita mau mendeklarasikan firman Tuhan. Mari kita katakan dengan suara yang kuat, suara yang sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Ya, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Judul firman Tuhan kita pada hari ini, mengenal Yesus sebagaimana dia adanya. Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Yesus yang tidak berubah. Yesus yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dan Yesus yang masih menjawab doa. Biarlah kita semua mengenal dia sebagaimana dia adanya. Ada banyak di antara kita yang tentunya mengetahui mengenai mantan presiden kita namanya Ibu Megawati. Paling tidak kita tahu bahwasanya Ibu Megawati adalah anak atau putri daripada mantan presiden juga, Presiden Soekarno. Kita juga tahu bahwasanya Ibu Mega menikah dengan seorang bapak yang bernama Taufik Kimas. Memiliki seorang anak yang juga terjun dalam dunia politik. Tapi kalau kita boleh jujur, tidak banyak di antara kita yang betul-betul mengenal Ibu Megawati dengan dalam. Kita tidak tahu apa hobinya, apa kesukaannya. Begitupun ada orang di luar sana yang mengaku-ngaku mengenal Ibu Mega, padahal tidak pernah berjumpa langsung dengan Ibu Mega dan berbicara dekat dengan beliau. Kita harus hati-hati agar kita tidak melakukan hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Marilah kita mengerti bahwasanya mengetahui beberapa informasi mengenai Tuhan tidak sama dengan mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Kiranya pada hari ini semuanya kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan bersekutu dengannya dengan intim tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara, seberapa dalam kita mengenal Tuhan kerap kali akan menentukan seberapa besar berkat yang kita terima. Saya mengenal orang tua saya dengan sangat baik. Bagi saya, orang tua saya adalah orang tua terbaik di dunia. Banyak orang mungkin tidak sependapat dengan saya. Setidaknya saya tahu ada satu orang tidak sependapat dengan saya. Dahulu orang tersebut datang dengan langsung kepada saya dan berkata, orang tuamu itu tidak baik. Bahkan yang diajarkannya itu adalah sesat. Tapi saya sama sekali tidak setuju dengan pendapatnya. Cara pandang saya berbeda dengan cara pandangnya terhadap orang tua saya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal orang tua saya seperti saya mengenal mereka.
Dan itu membuat perbedaan. Berkat yang saya terima dari orang tua saya tidak sama dengan berkat yang dia terima dari orang tua saya. Bahkan dia sama sekali tidak menerima berkat. Ketika orang tua saya diberkati, saya ikut diberkati. Tapi dia tidak ikut diberkati. Orang tua saya meneruskan berkatnya kepada saya, tapi tidak kepada dia. Demikian dengan Tuhan. Semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin banyak dari berkat Tuhan yang dapat kita peroleh. Dan memang berkat itu sudah disediakan bagi kita sejak awal. Ada amin? Memang pada waktu kita mengatakan saya mau mengenal Tuhan, bukan karena kita mau berkatnya, tidak. Biarlah motif kita mengenal Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi tak dapat tiada, pasti itu akan memberkati kita. Bapak ibu saudara, bila kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, maka kita mendapat berkat keselamatan. Bila kita mengenal Yesus sebagai penyembuh ilahi, maka kita memperoleh berkat kesembuhan. Bila kita mengenal Yesus sebagai pembebas, maka kita akan dibebaskan dari semua keterikatan kita. Bila kita mengenal Yesus sebagai penghibur, maka Ia akan menghibur kita dari semua kesedihan kita dan penderitaan kita. Namun sayangnya ada anak Tuhan yang mengenal Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak mengenal Dia sebagai penyembuh. Maka dia mendapat memang berkat keselamatan, tapi dia melewatkan berkat kesembuhan. Biarlah hari ini kita mengenal Yesus sebagaimana Dia adanya. Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat, Dia adalah penyembuh dan pembebas, Dia adalah penghibur, Dia adalah Raja, Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah segalanya bagi kita. Yang percaya itu mari katakan amin. Kiranya hari ini kita mengenal Tuhan lebih dalam dari hari kemarin. Kiranya minggu depan kita mengenal Tuhan lebih dalam dari hari ini. Artinya tiap hari, biar kita semakin dalam mengenal Tuhan seperti lagu kita tadi. Maka itu berarti tiap hari kita semakin banyak menerima berkat Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dan memang Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup kita di zaman sekarang ini, tentunya kita sadar ini bukan zaman yang mudah. Hidup di dunia sekarang ini bukan hidup yang mudah. Ada banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita yang harus dipenuhi. Ada banyak sekali masalah yang kita alami, di mana kita membutuhkan berkat Tuhan untuk itu. Bahkan kerap kali kita membutuhkan mujizat Tuhan. Karena semuanya kebutuhan kita ataupun masalah kita itu kerap kali tidak lagi mampu kekuatan manusiawi menjawabnya. Dibutuhkan campur tangan Tuhan, kekuatan yang supranatural, yakni mujizat Tuhan untuk menjawabnya. Misalnya kalau kita menderita penyakit yang parah, walaupun kita memiliki uang, dan walaupun kita telah pergi ke dokter yang terbaik yang ada di dunia ini, di luar negeri sekalipun, ternyata dia tidak bisa memberikan jaminan. Saya percaya pada dokter. Ibu saya adalah seorang dokter. Dan kami semua menerima banyak berkat dari ibu saya. Tetapi akan tiba saatnya di mana semuanya ilmu maupun teknologi kedokteran tidak dapat menjawab permasalahan penyakit kita. Disitulah kita membutuhkan kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Disitulah kita harus mendapatkan pewahyuan, mengenal Tuhan sebagai tabib dari Gilead, penyembuh ilahi yang telah berbilur-bilur supaya kita sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Mari katakan, saya mau mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan adanya. Tiap-tiap hari saya mau semakin dalam mengenal Tuhan Yesus. Ada amin? Saya percaya setiap kita yang mengenal Tuhan Yesus akan mendapatkan berkat dari hasil pengenalan kita tersebut. Akan mendapatkan mujizat yang kita butuhkan bagi hidup kita masing-masing. Kita tahu sama-sama bahwasanya untuk menerima mujizat Tuhan dibutuhkan iman.
Supaya iman kita bangkit, iman kita timbul, iman kita ada, kita perlu mengenal Tuhan. Artinya kita perlu mengenal firman-Nya. Tuhan Yesus ada hadir di tengah-tengah kita melalui firman-Nya. Karena 2000 tahun yang lalu ia telah naik ke sorga. Tetapi dia tetap hidup, tetap ada di bumi ini melalui firman-Nya. Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya perlu sekali bagi kita untuk lebih banyak merenungkan firman Tuhan, supaya kita lebih mengenal Yesus sebagaimana dia adanya. Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang masih menjawab doa. Kalau kita mengenal dia sebagai Tuhan yang mengasihi, maka kasih-Nya akan memenuhi saudara. Kalau kita mengenal dia sebagai Tuhan yang menjawab doa, maka doa saudara dijawab Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu mendapatkan pewahyuan dari Roh Kudus setiap kali kita membaca firman Tuhan. Sebab jika tidak, kita tidak melihat Tuhan sebagaimana dia adanya, maka kita akan mulai membatasi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas, tapi dapat dibatasi oleh ketidaktahuan kita. Kuasa Tuhan tidak terbatas, tapi dapat dibatasi oleh kebimbangan kita. Kuasa Tuhan tidak terbatas, tapi dapat dibatasi oleh pemikiran kita. Hari ini jangan batasi kuasa Tuhan. Biarkan kuasa-Nya yang dahsyat, yang dahulu telah menyembuhkan dan mengadakan mujizat bagi banyak orang, yang dahulu bahkan sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian, itu kuasa yang sama yang bekerja pada hari ini. Bila mana kita percaya? Boleh saya lihat berapa banyak yang percaya pada kuasa Tuhan yang dahsyat dan tidak berubah zaman sekarang ini? Yang percaya coba katakan haleluya dengan kuat. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saat sekarang ini pun Tuhan dapat melihat hati saudara yang mulai beriman. Saya percaya kalimat demi kalimat dilontarkan dari depan ini adalah firman. Dan firman itu membangun iman saudara. Hari ini kita akan melihat ada satu orang di dalam Alkitab yang tidak membatasi kuasa Tuhan. Orang ini beroleh pewahyuan dari Tuhan, sehingga ia mampu melihat Yesus, mengenal Yesus sebagaimana dia adanya. Orang ini adalah orang yang beriman 100%. Kalau boleh saya katakan 110%. Kalau boleh 200% pun. Dan apakah yang terjadi karena ia beriman demikian? Ia menerima mujizat yang dibutuhkannya. Biarlah pada waktu kita membaca, mendengarkan mengenai orang ini, kita juga menerima pewahyuan seperti dia. Sehingga kita juga memutuskan untuk tidak membatasi kuasa Tuhan. Dan kita menerima mujizat yang kita butuhkan. Mari buka Alkitab saudara dari Matius pasalnya yang ke-8. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Saya minta Bapak, Ibu, Saudara terkasih kita sama-sama membacanya. Bukalah Alkitab saudara dari Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel.
Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Orang yang saya katakan tadi adalah perwira ini, atau sering disebut sebagai centurion. Perwira ini bukan orang Israel. Ia tidak dididik seperti orang Israel. Tetapi dia sudah mendengar kabar berita tentang Yesus dan tentang kuasanya yang sanggup menyembuhkan penyakit. Sehingga ia datang pada Yesus. Tanpa segan-segan dia langsung memohon kesembuhan bagi hambanya yang menderita lumpuh. Lalu kita baca tadi apa jawab Yesus. Setelah Yesus mendengar permohonan perwira itu, ia menjawab, aku akan datang menyembuhkannya. Inilah dia Yesus kita. Kenallah Yesus ini. Dia adalah Tuhan yang suka menyembuhkan. Bukan hanya suka menyembuhkan, dia adalah Tuhan yang tidak menunda-nunda. Dia tidak berubah, Bapak Ibu Saudara, dulu sekarang selamanya. Ia tidak menunda-nunda untuk menolong saudara. Kepada perwira itu Tuhan Yesus tidak menunda-nunda, dia berkata, aku akan datang. Berarti Tuhan Yesus sudah siap untuk datang ke rumah centurion atau perwira itu dan menyembuhkan hambanya. Sekali lagi kenallah, ini adalah kehendak Yesus. Kehendak Yesus adalah menyembuhkan setiap orang sakit, bahkan orang yang belum pernah bertemu dengan dia. Karena hambanya ini belum pernah bertemu dengan Yesus. Jadi kalau kehendak Tuhan menyembuhkan hamba dari perwira tersebut, hari ini, pagi ini, saudara bisa mengerti kehendak Tuhan menyembuhkan saudara, kehendak Tuhan menyembuhkan saya. Kehendak Tuhan kita sehat, kehendak Tuhan kita panjang umur. Kehendak Tuhan kita menikmati hari-hari yang baik. Tapi mari kita kembali kepada cerita ini. Apa yang bisa kita teladani? Perhatikan jawaban perwira tersebut. Sangat luar biasa. Karena apa yang dia katakan menunjukkan kepercayaannya yang penuh, yang teguh. Iman yang 100% kepada Tuhan. Jawabannya menunjukkan ia tidak membatasi kuasa Tuhan. Padahal coba perhatikan baik-baik. Perwira ini adalah seorang yang memiliki kedudukan tinggi. Ia seorang perwira yang memiliki kekuasaan. Yang dapat diartikan pada zaman itu tentunya ia seorang yang memiliki pendidikan. Tapi semua kuasa, otoritas, atau pengetahuan pendidikan yang dimilikinya sama sekali tidak membuatnya bimbang akan kuasa Yesus. Janganlah kita justru sebaliknya. Beberapa anak Tuhan justru membatasi kuasa Tuhan dengan pikirannya, dengan otaknya, dengan pendidikannya. Sehingga kita melewatkan Tuhan sebagaimana dia adanya. Biar hari ini kita teladani perwira ini. Kalau tadi, kemarin, atau mungkin pagi tadi sebelum kita ibadah, kita masih membatasi kuasa Tuhan. Detik ini juga kita bertobat. Kita lihat Tuhan. Kita kenal Tuhan sebagaimana dia adanya. Sepertinya perwira ini memang melihat Tuhan sebagaimana dia adanya. Walau pada waktu itu Yesus secara tubuh tidak begitu istimewa dengan orang lain. Tuhan Yesus tentunya kelihatan sebagai manusia biasa. Tidak ada cahaya terang bersinar mengelilingi dia. Atau dia bukan terbang, tidak. Amin. Dia berjalan seperti manusia biasa. Tetapi karena wahyu dari Roh Kudus turun atas perwira ini, dia tidak melihat Tuhan seperti manusia biasa. Dia tahu Tuhan berbeda. Dia tahu Tuhan maha kuasa. Dia tahu Tuhan sanggup menyembuhkan hambanya. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Perwira
tidak melihat Yesus sebagai manusia biasa, seorang Galilea yang telah turun dari gunung untuk menjumpai murid-murid di Kapernaum, tidak. Dia melihat Yesus sebagai orang yang punya otoritas atas penyakit, otoritas atas pekerjaan setan, otoritas atas semua kelumpuhan. Saudaraku, biarlah kita juga melihat Yesus demikian pada hari ini. Sebagaimana Tuhan dapat memberikan wahyu kepada perwira itu, kiranya hari ini kita menerima wahyu daripada Tuhan. Kiranya hari ini mata rohani kita juga dibukakan. Supaya pada pagi ini kita dapat melihat Yesus sebagaimana perwira ini melihat Yesus. Biarlah kita melihat Yesus sebagai Tuhan yang dahsyat, pencipta langit dan bumi yang berada di pihak kita. Mari katakan, Yesus saya adalah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, yang berada di pihak saya. Katakan lebih bersemangat, Yesus saya adalah Yesus yang tidak berubah, yang tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Katakan lagi, Yesus saya memiliki kuasa untuk merusakkan semua pekerjaan setan. Satu lagi, masih mau? Yesus saya adalah penyembuh saya. Tidak ada penyakit yang terlalu berat bagi Yesus saya. Tidak ada yang mustahil baginya. Dan bagi saya yang percaya, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Inilah wahyu yang juga diterima oleh perwira tersebut. Itu sebabnya dia berkata kepada Yesus, ketika ia berdiri di hadapan Yesus, dia merasa dirinya tidak layak, dia merasa dirinya sangat kecil, dia merasa dirinya orang berdosa yang perlu diampuni. Dan dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Saudaraku, dia perwira Romawi. Bangsa Roma pada waktu itu jauh lebih berkuasa dari bangsa Israel, karena mereka yang menjajah Israel. Seharusnya dia menganggap remeh Tuhan Yesus. Tapi karena pewahyuan yang diterimanya, dia bersikap berbeda. Itulah yang terjadi pada kita. Tiap kali kita menerima pewahyuan firman Tuhan, kita menjadi orang yang berbeda. Tidak menjadi masalah apa latar belakang kita. Orang jahatkah atau justru orang terpelajarkah. Pewahyuan firman Tuhan membuat kita menghormati Yesus, mempercayai Yesus, mengimani firman-Nya. Perwira ini sepertinya berkata, Tuhan Yesus, mataku telah terbuka. Aku melihat kuasa-Mu, aku melihat kemuliaan-Mu. Aku sungguh tidak layak untuk menerima Engkau dalam rumahku. Katakan sepatah kata, sepatah. Bukan dia bilang, ucapkanlah doa yang panjang. Atau berikanlah selembar kainmu, tidak. Sepatah kata, inilah orang yang tidak membatasi kuasa Tuhan. Sampai hari ini pun firman yang berkata, jadilah kepadamu sebagaimana engkau percayai, masih berlaku. Jangan batasi kuasa Tuhan, saudara. Tuhan Yesus kagum akan iman perwira ini. Tadi kita baca Tuhan Yesus mengakui bahwasanya iman sebesar iman perwira ini atau centurion ini tidak pernah dijumpainya di antara orang Israel sekalipun. Berarti ini tentunya iman perwira ini lebih besar daripada iman Abraham ataupun iman Ishak dan iman Yakub. Abraham contohnya. Kenapa dikatakan iman perwira ini lebih besar? Karena Abraham walaupun dia dikatakan bapa orang beriman, pernah juga mengalami sedikit keraguan pada waktu Tuhan berkata dia akan memiliki Ishak. Tetapi perwira ini sama sekali tidak memiliki keraguan. Dia tidak bimbang. Lagi-lagi karena dia mengenal Yesus sebagaimana dia adanya. Jangan bimbang pada hari ini. Kenal Yesus bagaimana dia adanya. Sedikit pun perwira ini tidak bimbang. Dia dengan yakin berkata, tidak usah datang ke rumahku. Seakan-akan dia mengatakan, Tuhan ucapkan saja sepatah firman. Bukankah dulu langit dan bumi pun tercipta oleh karena firman, apalagi hambaku yang lumpuh ini.
pasti bisa sembuh oleh karena firman yang sama yang tidak kehilangan kuasanya. Firman-Mu saja Tuhan mewakili kehadiran-Mu, itu lebih dari cukup. Ucapkan saja, maka hamba-Ku akan sembuh. Oh Yesus heran. Dia berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Dan iman sebesar itu tidak mungkin tidak diresponi oleh Tuhan. Tuhan menjawab, pulanglah, jadilah padamu seperti yang kau percayai. Pada saat itu juga, sembuhlah hambanya. Marilah hari ini kita juga menerima mujizat yang kita perlukan. Sama seperti perwira ini menerima mujizat yang dia perlukan. Rindukanlah Roh Kudus mewahyukan kepada kita siapa Tuhan yang sebenarnya. Sebagaimana dia adanya. Tiap kali kita membaca firman Tuhan, mohonlah mata rohani kita terbuka. Oleh karena itu ada bagian kita, harus kita baca firman Tuhan. Harus kita luangkan waktu untuk mengenal firman Tuhan. Karena Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi 2000 tahun yang lalu firman itu telah menjadi manusia, yakni Tuhan Yesus. Kuasa firman tersebut tidak berubah. Sekarang Tuhan Yesus sudah hadir di sorga, sudah naik ke sorga, tapi hadir di tengah-tengah kita melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang tadi saudara angkat, firman Tuhan ini adalah teguh. Mazmur 119 ayat 89 mengatakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Firman Tuhan ini kekal. Langit bumi boleh berlalu, firman Tuhan ini tidak akan berlalu. Banyak orang berkata, firman ini biasa-biasa, cuma cerita biasa, itu pendapat yang salah. Pernah ada cerita seorang anak muda mendatangi hamba Tuhan dan berkata, saya nggak mau lagi hidup menurut apa kata Alkitab. Alkitab itu sudah tua, sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Nggak up to date, jadi apa gunanya? Pendeta itu tersenyum dan berkata, kenapa kamu berkata seperti itu? Ya karena begitu memang yang saya rasakan, yang saya pikirkan. Saya bosan dengan Alkitab. Pendeta itu tersenyum lagi dan menjawab, kalau saya boleh tanya, apakah kamu bosan dengan matahari? Terdiam dia. Matahari itu juga sudah tua. Betul? Jauh lebih tua dari semua kita yang di sini. Saya hormat kepada bapak ibu saya yang sudah 60 tahun ke atas, atau mungkin ada yang 80 tahun ke atas. Sungguh Tuhan memberkati dengan panjang umur. Tapi matahari tetap lebih tua dari dikau. Tapi kita tidak pernah bosan, kita butuh matahari. Apalagi Alkitab, dia telah ada sebelum matahari ada. Inilah firman yang tidak pernah ketinggalan zaman. Inilah firman yang dapat masuk kepada seluruh generasi. Biarlah kita mengasihi firman Tuhan. Ini adalah firman yang kekal untuk selama-lamanya. Mari katakan, Alkitab saya ini adalah firman Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Ada amin? Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga pun gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Oh, kita perlu sekali menetapkan hati pagi hari ini, buat komitmen untuk lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ingatlah firman dan Tuhan itu adalah satu. Semakin banyak kita merenungkan firman, semakin dalam kita mengenal Tuhan. Maka kita akan menyadari
Firman ini berkuasa untuk memberikan hidup yang baru kepada kita. Firman ini berkuasa untuk mengalirkan kesembuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita mohon pewahyuan dari Tuhan. Kita mohon mata rohani kita dibukakan. Misalnya saudara membaca mengenai kisah Daniel. Berapa banyak di sini tahu kisah Daniel? Itu loh, bukan Daniel Sringo-ringo, tapi Daniel yang kawannya Sadra, Mesa, Abednego. Semua tahu, puji Tuhan. Dari cerita Daniel yang kita baca dalam firman, kita tahu bagaimana ia diselamatkan Tuhan dari mulut singa. Kiranya pada waktu kita membaca itu, maka kita mendapat pewahyuan. Kita mengenal Tuhan sebagai pembuat mujizat yang berkuasa menutup mulut-mulut singa sekalipun. Maka pada zaman sekarang ini, ia juga berkuasa untuk menutup mulut singa bagi kita, yakni setan yang hendak melahap kita tiap hari. Atau mungkin kita membaca mengenai bangsa Israel ketika mereka hendak dibinasakan oleh bangsa Mesir. Lalu di hadapan mereka ada laut Teberau, laut merah. Mereka tidak bisa lari kemana-mana, bahaya mengancam jiwa mereka. Tapi kemudian Tuhan membuat mujizatnya. Ia membelah laut menjadi dua. Dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering sampai ke seberang. Diselamatkan Tuhan dari musuh-musuhnya. Biarlah kita mendapat pewahyuan. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Maka pada hari ini pun ia akan mengadakan jalan di mana tidak ada jalan bagi engkau. Demikian kita harus membaca firman Tuhan dan mendapat pewahyuan. Oh, saya berdoa kiranya pada hari ini Roh Kudus membuka mata rohani kita. Supaya tiap kali kita baca firman, kita tahu Tuhan yang sama, yang telah banyak melakukan perkara yang dahsyat di masa yang lampau, adalah Tuhan yang sama pada hari ini, yang akan melakukannya lagi, bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Boleh Tuhan Yesus mendapat tepuk tangan dari saudara? Mari katakan dengan bersemangat, haleluya! Bapak Ibu Saudara, jangan pernah anggap firman itu biasa. Katakan, saya tidak mau menganggap firman itu biasa. Amin. Biarlah semua kita di sini selalu percaya penuh pada apa kata firman. Mungkin saudara pernah dengar cerita dari Bapak Pendeta Gideon di waktu-waktu yang lalu. Yakni bagaimana seorang pemuda mendatangi dia dan bertanya, Pak, betulkah ada sorga atau neraka? Pak Gideon berkata, betul, dua-duanya ada. Dan kau perlu memiliki Yesus dalam hatimu, supaya hidup yang kekal di sorga menjadi milikmu, dan kau tidak memiliki hukuman yang kekal di neraka. Pemuda itu bertanya lagi, bagaimana Bapak bisa begitu yakin? Bagaimana kalau Bapak salah? Pendeta Gideon menjawab, baiklah, kalaupun yang saya katakan salah, tidak ada ruginya. Berarti hidup kita kalau mati berakhir di sini. Tapi saya tahu saya tidak salah. Namun anak muda, coba kamu pikirkan, bagaimana kalau kamu yang salah? Kamu akan mengalami kerugian. Kamu akan masuk ke dalam hukuman yang kekal selama-lamanya di neraka yang tadinya tidak kamu percayai eksis atau ada. Bapak Ibu, biarlah kita mengerti bahwasanya kita percaya ada atau tidak, itu tidak mengubah kenyataan yang ada. Tapi kalau kita percaya, itu akan mengubahkan kita. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh firman. Percaya atau tidak, ini adalah kebenaran. Tidak dapat mengubah kebenaran ini. Ini adalah otoritas yang tertinggi. Tapi kalau kita percaya, kebenaran ini akan mengubahkan kita. Kebenaran ini akan memerdekakan kita. Kebenaran ini akan memberkati kita. Berapa banyak yang percaya? Boleh saya lihat tangan saudara? Katakan, saya percaya. Tetapkanlah dalam hati saudara, mulai hari ini, tiap-tiap hari ke depan, saya akan lebih mengasihi firman Tuhan. Saya akan lebih mencintai, merindukan, haus untuk membaca firman.
Mazmur 119 ayat 47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-mu yang kucintai itu. Daud berkata, aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-mu yang kucintai itu. Dalam firman-mu yang kucintai itu. Dalam janji-mu yang kukasihi itu. Mari kita juga mencintai firman Tuhan. Dan mari kita juga bertindak seturut apa dikatakan oleh firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman karena kita sama sekali tidak bimbang akan kebenaran firman. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Semua kita pada pagi hari ini biar menjadi pelaku firman. Mulai hari ini, tiap hari semakin dalam kita mengenal Tuhan sebagaimana Dia adanya. Dengan cara kita merenungkan firman dan mengimani 100% apa kata firman, lalu bertindak dengan iman seturut apa kata firman. Itulah artinya kita tidak membatasi kuasanya. Walau mungkin ada juga anak Tuhan yang berpikir firman ini adalah biasa saja. Alkitab ini adalah cerita biasa saja. Janganlah seperti itu. Karena bagi mereka yang demikian, pada waktu mereka kemudian ditimpa masalah, seperti penyakit yang saya bilang tadi. Katakanlah penyakit yang parah, yang tidak dapat diobati dengan jaminan sembuh seperti kanker. Maka bagi mereka, tidak ada pengertian untuk memohon mujizat Tuhan demi kesembuhan mereka. Biar semua kita tidak mau menjadi seperti itu. Amin. Biar kita menjadi orang-orang yang percaya pada firman. Tahu bahwasanya Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita sebut namanya adalah Yesus yang tidak berubah. Yang berkuasa untuk memulihkan kita, menyembuhkan kita, bahkan menjadikan melalui firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Oh haleluya, tidak ada mustahil baginya. Dokter saudara mungkin mengatakan tidak ada harapan bagi saudara lagi. Tapi karena saudara mengenal Yesus, saudara punya dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib yang selalu memberikan pengharapan dan kesembuhan bagi saudara. Sadarilah saat ini pun Yesus ada di tengah-tengah kita. Bahkan kalau boleh saya katakan, Ia berdiri di hadapan kita. Apapun kebutuhan saudara, apapun, besarkah atau kecilkah, Dia bukan hanya Tuhan yang peduli akan masalah berat. Dia peduli akan masalah hidup yang ringan, masalah sehari-hari. Apapun kebutuhan saudara yang tidak mustahil ataupun yang mustahil, Tuhan Yesus siap sedia menyambut iman saudara. Sehingga saudara boleh mengalami kuasanya yang tidak terbatas, yang akan memberkati hidup saudara. Adakah di sini orang-orang yang beriman? Kalau saudara beriman, katakan saya. Jangan seperti orang Nazaret. Kalau saudara buka Alkitab dalam Markus 6 ayat 1-5. Saya bacakan kepada saudara Markus 6 ayat 1-5. Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat. Jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Dalam Markus yang baru kita baca tadi, diterangkan ketika Tuhan Yesus melayani, banyak orang pada awalnya takjub akan pengajarannya.
Namun kemudian orang Nazaret ini menilai Yesus dari luarnya. Mereka berkata, bukankah ia ini tukang kayu? Lalu mereka menolak Yesus. Mereka yang memilih untuk menjadi kecewa. Mereka yang memilih untuk tidak mau mengenal dia sebagaimana dia adanya. Mereka yang memilih untuk tidak percaya. Maka Tuhan Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Padahal Yesus sudah ada di hadapan mereka. Bapak ibu saudara terkasih, ini adalah pelajaran bagi kita. Jangan seperti orang Nazaret ini. Tuhan Yesus sudah ada, sudah siap di depan mata kita. Ia Yesus yang selalu siap menolong dan menyembuhkan kita. Orang Nazaret tidak dapat mempercayai Tuhan Yesus. Tapi biarlah kita di sini mempercayai Tuhan Yesus. Karena sebenarnya bagi kita yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, dia selalu bersama kita. Dia ada di dalam kita. Ia mau menyembuhkan kita. Janganlah sampai kita tidak mengenali dia. Janganlah sampai kita melewati kuasanya. Tuhan pencipta langit dan bumi yang ajaib, yang maha kuasa, yang mencelikkan mata yang buta, yang mengatupkan mulut singa, yang membelah laut teberau, yang sanggup menghentikan waktu matahari di atas sana. Tuhan yang berkendaraan di atas angin, Tuhan yang disembah oleh segala makhluk hidup, adalah Tuhan yang menjadi pembela kita, adalah Tuhan yang berada di pihak kita. Mari kita kenal Tuhan sebagaimana dia adanya itu. Mari kita terima berkat dari hasil pengenalan kita. Ingat perwira tadi, dia tidak bimbang sedikit pun. Dia berkata, sepatah kata saja Tuhan, hambaku itu akan sembuh. Sepatah kata firman yang diucapkan Tuhan 2000 tahun yang lalu pada dia, sama berkuasanya dengan firman yang hari ini dituliskan bagi kita. Sampai hari ini, perkataan firman Tuhan Yesus tidak berubah. Sepanjang kita percaya, kita pun akan mengalaminya. Sekali lagi, apapun kebutuhan saudara, besar atau kecil, mustahil atau tidak mustahil, Yesus siap menjumpai saudara seturut dengan iman saudara. Mari katakan, saya tidak mau seperti orang Nazaret. Saya tidak mau melewatkan Tuhan Yesus. Saya mau melihat Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus sebagaimana dia adanya. Percayai bahwasanya Tuhan Yesus bukan hanya sanggup menyembuhkan saudara, tapi menyembuhkan orang yang saudara doakan. Karena firman yang berkata ada kuasa di dalam peletakan tangan. Itu sebabnya kalau ada keluarga saudara yang sakit, yang katanya memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter, jangan batasi kuasa Tuhan. Yesus sanggup menyembuhkannya. Walau mungkin tidak seketika seperti yang terjadi pada perwira ini, jangan menyerah. Kerap kali hari ini kita percaya, kita berseru bersama-sama, aku tidak akan membatasi kuasa Tuhan. Tetapi kemudian ketika kita tidak menerima dengan instan apa yang kita ucapkan dan percayai, kita kehilangan iman kita. Jangan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu sebabnya saudara perlu baca firman. Kalau saudara baca firman, saudara akan tahu mengenai satu kisah, Lazarus. Lazarus sakit parah. Tuhan Yesus berada di satu kota yang lain. Nanti di rumah saudara baca Yohanes 11. Dikirimkan berita kepada Yesus, Tuhan cepatlah datang kemari. Maria dan Marta mengirimkan berita itu, saudara kami Lazarus sakit keras. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Ia sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Maka waktu Yesus sampai ke kota di mana Lazarus hidup, ternyata sudah terlambat. 4 hari dia telah berada di liang kubur. Maria dan Marta menangis dan meratap begitu sedihnya. Sampai tertulis dalam ayat firman Tuhan, Yesus pun ikut sedih. Maka masgullah hati Yesus. Yesus ikut terharu, menangislah Yesus. Tidak ada banyak ayat di mana Yesus ikut menangis. Tentunya situasi pada saat itu sangatlah menyedihkan. Mungkin karena Lazarus adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarga itu. Kalau dia mati, Maria dan Marta tidak punya masa depan lagi.
Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan kita tidak pernah terlambat. Walau kelihatannya ia sudah terlambat 4 hari, ia masih on time, ia masih tepat waktu. Satu perkataan dari Yesus. Dia berkata, Lazarus, dia panggil namanya. Bangkitlah, kemarilah. Maka walau itu mustahil terjadi, walau sudah dibalut kain kafan, walau manusia mengatakan sudah terlambat, it's too late, bagi Tuhan ia masih tepat waktu. Waktu Tuhan, waktu yang terindah. Lazarus bangkit. Lazarus keluar dari kubur. Pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus kita tidak berubah. Kau mungkin tidak mengerti kenapa ia tidak mengabulkan yang kau percayai, yang kau doakan, yang kau imani secepat yang kau inginkan. Tapi kau harus percaya waktunya selalu on time. Manusia berkata seperti Maria dan Marta, sudah terlambat 4 hari. Yesus berkata, justru lebih indah pada waktu sekarang ini. Apakah pergumulanmu? Atau mungkin ada penyakitmu? Lihat Tuhan sebagaimana Dia adanya. Dia Tuhan yang tidak menunda-nunda. Dia Tuhan yang selalu memiliki waktu yang terindah. Dia Tuhan yang berkuasa mengadakan mukjizat. Kita yang selama ini lemah, keluarga kita yang ada di tempat tidur, katakan untuk bangun dan bangkit. Ada bilur Yesus yang sudah tersedia untuk melakukan kesembuhan. Saudara percaya firman Tuhan berkuasa? Saudara mau deklarasikan firman Tuhan? Apakah saudara diberkati? Saya undang saudara, mari kita berdoa, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan firman Tuhan. Sekali lagi saya undang semuanya kita untuk bangkit berdiri dengan bersemangat. Kita akan berdoa bersama, dan saya juga mengundang dengan kasih semua pendengar kami di RRI Pro 1 94,3 FM di Kota Medan dan seluruh jaringannya di Sumatera Utara. Angkatlah tangan saudara, ikutilah doa ini bersama-sama dengan saya. Ucapkan pengakuan iman saudara, katakan, saya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat saya, yang telah mati menebus dosa saya. Dengan darahnya yang kudus, dosa saya diampuni, dan saya menerima hidup yang baru di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Saya percaya pada kuasa firman Tuhan yang dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya 100% kepada firman Tuhan. Maka semua doa saya pasti dijawab Tuhan. Saya percaya kepada bilur Yesus. Saya percaya Roh Kudus menghidupkan tubuh saya yang fana. Maka saya pasti disembuhkan. Saya sehat dalam Tuhan. Saya akan terus beriman. Saya tidak akan menyerah. Saya tahu Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Mulai hari ini saya tidak lagi membatasi kuasa Tuhan. Saya tidak bimbang. Mulai hari ini saya mengasihi firman Tuhan. Saya mau membaca dan merenungkan firman. Saya berdoa tiap kali saya baca firman, mata rohani saya terbuka. Saya menerima wahyu. Saya mengenal Yesus sebagaimana Dia adanya. Tiap-tiap hari saya mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saya percaya pada firman Tuhan yang sanggup membebaskan saya dari segala kutu dosa, kemiskinan, kelemahan, dan penyakit. Terima kasih Yesus. Saya tidak akan pernah timbang
haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendengar pengakuan saudara. Jadilah kepada saudara sebagaimana yang saudara percaya. Saat ini saya mau berdoa kepada saudara yang membutuhkan jamahan kuasa Tuhan bagi tubuh saudara, ataupun bagi persoalan saudara, bagi saudara yang sakit, bagi saudara yang ditimpa masalah. Lihat Yesus sebagaimana Dia adanya. Dia sudah siap menjamah saudara. Mari kita kembali angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Dan kita juga doakan semua pendengar setia kita di RRI. Saudara juga terima doa ini dengan iman. Kami akan berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, saat ini Kau bekerja seturut dengan iman kami Tuhan. Karena tidak menjadi persoalan dimanapun kami berada, kami menerima doa ini dengan iman. Kami akan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, jamahlah semua anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini. Semua pemikiran yang negatif ditolak dalam nama Yesus. Semua kekhawatiran, kebimbangan ditolak di dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Berlakulah darah Yesus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku berkata di dalam nama Yesus, semua setan, iblis, semua penyakit, semua kelemahan, pergi dalam nama Yesus. Semua penyakit menular, penyakit-penyakit yang baru dihancurkan oleh kuasa api Roh Kudus. Semua kanker lambung, kanker paru-paru, kanker usus disembuhkan dalam nama Yesus. Semua AIDS, leukemia, penyakit jantung disembuhkan dalam nama Yesus. Darah tinggi, darah rendah, diabetes, lupus, stroke, rematik dipulihkan dalam nama Yesus. Semua penyakit tulang, penyakit saraf disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan efek samping dari kecelakaan dipulihkan di dalam nama Yesus. Penyakit flu, demam, gondok disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Penyakit sawan, epilepsi, penyakit jiwa, autisme, depresi, semua pergi dalam nama Yesus. Mengalir sukacita, mengalir damai sejahtera di dalam hati umat-Mu. Tuhan, dengan kuasa-Mu semua sakit yang lemah dikuatkan, dipulihkan dan menjadi sempurna. Kami deklarasikan yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat di dalam nama Yesus. Dan Bapa berkati semua umat-Mu yang mandul sehingga bisa beroleh keturunan. Semua tulang yang patah menyambung kembali dengan baik. Semua yang terikat narkoba disembuhkan, dibebaskan dalam nama Yesus. Bapa, sel-sel yang mati dihidupkan, ginjal yang mati berfungsi kembali. Bapa, bekerja kuasa Roh Kudus pada saat ini. Segala kegelapan dihancurkan, segala kuasa iblis diusir dalam nama Yesus. Kuatlah roh kami, kuatlah tubuh kami, dan biarlah semua kami beroleh kuasa Roh Kudus untuk membuang semua dosa kami. Tuhan, biarlah kerinduan hati kami Kau jawab, biarlah doa kami Kau dengar. Berikanlah iman, pengharapan dan kasih dalam hati umat-Mu. Dan kami berdoa agar semua keluarga kami juga percaya kepada Injil Kristus. Mau berdoa Kau melindungi kami dari segala kecelakaan dan bencana. Biarlah semua hidup dalam langit yang terbuka, berkah yang tercurah. Perlindungan Tuhan berlaku saat kami di rumah, saat kami bekerja, dimanapun kami berada. Dalam usaha kami, dalam bisnis kami, apa yang kami pegang berhasil. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang tidak bimbang, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jujur Munte.